Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mauliah Kurnianti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelas 3A dengan NIM 2006511000029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai autis. Yang pertama, definisi autis. Autis merupakan suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti sendiri. Hal ini dilatar belakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendiriannya, dan tidak ada seorang pun yang menemaninya selain orang tuanya. Autis timbul dengan gejala beragam, tetapi keragaman tersebut masih dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, kelainan dalam interaksi sosial, yang kedua, kelainan dalam komunikasi, yang ketiga, kelainan dalam perhatian, dan yang keempat, perilaku yang berulang. Yang kedua, mengenai faktor risiko pada anak autis. Menurut Rinarki 2018 menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan autis pada anak. Beberapa faktor penyebab autis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetik. Genetik autis menjadikan desain abnormal yang terjadi pada cabang genetik di atas yang akan mempengaruhi faktor genetik di bawahnya, menyebabkan abnormalitas pada pertumbuhan sel dan saraf. Lalu yang kedua, faktor prenatal, natal, dan postnatal. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya autis yaitu pendarahan pada kehamilan awal, penggunaan obat-obatan, tangis bayi dalam kelahiran awal terhambat, gangguan pernapasan, dan anemia. Selain beberapa faktor di atas, kegagalan pertumbuhan otak disebabkan kurangnya nutrisi tidak dapat diserap dengan baik. Lalu yang ketiga, faktor neuroanatomi. Lalu yang ketiga, asesmen pada anak autis. Asesmen pada anak autis merupakan suatu proses kegiatan menemukanali anak autis dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang akurat tentang kekuatan, kesulitan, serta kelemahan anak dalam bidang tertentu yang akan digunakan sebagai landasan dalam membuat penempatan dan penyusunan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan atau layanan bantuan yang diperlukan oleh anak autis. Kegiatan asesmen dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik anak, menentukan penempatan anak dalam suatu sistem layanan bantuan, mengevaluasi kemajuan anak, dan memprediksi kebutuhan akademik dan non-akademik anak. Asesmen anak autis diperlukan untuk mengungkapkan gejala-gejala berdasarkan karakteristik yang muncul, sehingga diketahui kekuatan, kelemahan, kesulitan, dan potensi yang dimiliki oleh anak, untuk diberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Asesmen juga menjadi acuan untuk melakukan evaluasi apakah program yang diberikan dapat menunjukkan kemajuan yang berarti pada seorang anak. Maka proses asesmen ini tidak hanya terhenti pada pemberian program yang sesuai untuk anak, akan tetapi proses yang terus-menerus untuk dapat membantu seseorang anak berhasil mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, cara penanganan anak autis yaitu dengan cara terapi perilaku, yang kedua terapi bermain, yang ketiga terapi bicara, yang keempat terapi okupasi, yang kelima terapi sensori integrasi, yang keenam terapi sosial, yang ketujuh terapi perkembangan, yang kedelapan terapi visual, dan yang terakhir yaitu bisa dengan cara terapi biomedis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.